sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Namaku Aldo, siswa kelas 12 SMA di sebuah sekolah negeri di Yogyakarta. Umurku baru saja menginjak 19 tahun. Namun banyak yang bilang wajah dan tubuhku tidak mencerminkan usia. Badanku tinggi, kulit sawo matang, dan postur atletis karena aktif ikut ekskul basket. Tapi di balik itu semua, hatiku tengah bergelora oleh sesuatu yang tak biasa. Perasaan mendalam kepada seseorang yang seharusnya tak boleh aku cintai. Cinta terlarang. Namanya Bu Maya, guru bahasa Indonesia di kelasku. Usianya 37 tahun, masih single, berkulit putih bersih, berkacamata tipis dengan rambut panjang terurai, dan tubuh yang, semok dan berisi membuat para murid bahkan guru pria selalu mencuri-curi pandang. Aku tahu ini salah. Tapi setiap kali dia masuk ke kelas dengan blus ketat dan rok pensil yang membentuk lekuk tubuhnya, jantungku seperti berdebar lebih kencang. Senyumnya manis, suaranya lembut, tapi ada ketegasan yang membuat semua murid segan. Tapi justru itulah yang membuatku semakin tertantang. Hari itu adalah hari terakhir, ujian akhir. Setelah jam sekolah usai, aku memberanikan diri untuk bicara empat mata dengannya di ruang guru yang mulai sepi. Aku menunggu dia sendirian. Bu Maya, sapaku lirih saat dia sedang membereskan buku. Dia menoleh dan tersenyum. Oh, Aldo, ada apa? Nilaimu bagus kok, kamu enggak remedial. Aku gugup, tapi tekadku bulat. Bukan soal nilai Bu, tapi soal hati saya. Dia terdiam, memandangku dengan dahi sedikit mengernyit. Saya tahu ini mungkin terdengar gila, tapi saya suka sama ibu. Dari awal semester 2, saya tahu ibu belum menikah dan saya serius Bu. Saya pengen nikahin ibu setelah lulus nanti. Dia mendadak tertawa kecil. Aldo, kamu ini masih muda banget. Tapi saya serius Bu. Saya laki-laki dan saya enggak main-main. Bahkan kalau ibu kasih saya, waktu tunggu 1 tahun, saya tetap akan kejar ibu. Matanya mulai berubah. Tawa itu memudar, berganti dengan ketenangan. Sejenak dia diam, lalu mendekatkan wajahnya padaku. Berani sekali kamu, Aldo, tapi tahu tidak, kadang wanita juga lelah menunggu yang sebaya tapi tak kunjung datang. Dan sejak hari itu, hubungan kami diam-diam berubah. Kami semakin dekat. Bahkan ketika teman-temanku sibuk dengan tryout dan bimbel, aku justru lebih sering berkunjung ke rumahnya dengan alasan bimbingan privat. Tak ada yang curiga. Bu Maya tinggal sendiri di rumah kontrakan besar di pinggiran kota. Setiap pertemuan kami, suasana makin hangat dan menggoda. Pernikahan yang mengejutkan. Hingga setelah kelulusan, aku mengutarakan niatku di hadapan orang tuaku. Ayah sempat marah besar, tapi Bu Maya datang ke rumah dengan kepala tegak, menjelaskan segalanya dengan bijak dan jujur. Anehnya, orang tuaku akhirnya luluh. Mereka melihat kesungguhan kami. 3 bulan kemudian, di usia 19 tahun, aku menikahi guru SMA sendiri. Pernikahan kami digelar sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa teman guru Bu Maya. Tidak ada pesta megah, hanya suasana hangat yang mengharukan. Aku, remaja 19 tahun, berdiri di pelaminan dengan pakaian beskap menggandeng wanita yang dulu kusebut Bu Guru. Bu Maya malam itu terlihat luar biasa. Kebaya merah marun membalut tubuh semoknya yang menggoda. Semua mata memandang kagum.
Sebagian tak percaya bahwa aku benar-benar menikahi guruku sendiri. Tapi bagiku itu bukan soal menang atau membuktikan. Aku memang mencintainya sejak awal dan kini dia benar-benar menjadi milikku setelah malam pertama yang tak akan pernah kami lupakan. Hari-hari kami sebagai pasangan suami istri pun dimulai. Kami tinggal di rumah kontrakan Bu Maya yang sebelumnya dia tempati sendiri. Sekarang aku memanggilnya dengan nama kecilnya saja, Maya. Meskipun di luar rumah, aku tetap memanggilnya Bu Maya untuk menjaga citra. Awalnya semuanya indah. Setiap pagi aku membuatkan teh hangat untuknya. Dia menyiapkan sarapan, dan kadang kami bercanda layaknya pasangan yang sudah bertahun-tahun menikah, padahal baru beberapa minggu. Di mata tetangga, kami adalah pasangan muda biasa. Mereka tak tahu bahwa aku dulunya muridnya sendiri. Badai gosip dan ancaman. Namun gosip tak bisa dibendung lama. Suatu sore ketika aku keluar membeli lauk di warung, aku mendengar dua ibu-ibu tukang rumpi berbicara sambil menguping. Itu loh si Bu Maya, katanya nikah sama muridnya sendiri ya. Iya, itu bocah cowok tinggi yang sering bawa motor matic biru kan. Dengar-dengar masih 19 tahun. Aku tercekat, tak jadi beli apa-apa, langsung pulang. Setibanya di rumah, wajahku langsung kusut. Maya melihatku bingung. Ada apa doh? Mukamu kayak habis ketemu dosen killer. Aku hanya duduk lemas di sofa. Sudah mulai ada yang tahu, sayang, soal masa lalu kita. Maya terdiam. Ia tahu waktunya akan datang, tapi ekspresinya tenang. Dia duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Biarkan saja, mereka hanya bisa bicara. Tapi yang menjalani rumah tangga ini adalah kita. Selama kamu yakin, aku kuat. Aku memeluknya erat, tapi dalam hatiku, kekhawatiran mulai tumbuh. Beberapa hari kemudian pagi itu, aku mendapatkan panggilan dari mantan kepala sekolah SMA-ku. Pak Tejo, suaranya serius. Aldo, datang ke sekolah sebentar. Ada hal yang ingin saya bicarakan. Bawalah istrimu, Bu Maya. Hatiku langsung tak tenang. Aku tahu ini bukan panggilan basa-basi. Sepertinya sekolah sudah mengetahui tentang hubungan kami. Maya mengangguk saat aku cerita. Tenang saja, aku siap hadapi semuanya. Kami datang berdua di ruang kepala sekolah. Suasana tegang. Pak Tejo duduk bersama dua guru senior dan satu staf yayasan. Tatapan mereka tajam. Kami dapat laporan dari wali murid. Banyak yang mempermasalahkan hubungan kalian yang dulunya guru dan murid. Apalagi pernikahan ini terjadi tak lama setelah kamu lulus. Maya menatap mereka dengan kepala tegak. Kami menikah setelah Aldo lulus. Tak ada yang kami langgar. Tidak ada hubungan tak pantas selama dia masih murid. Aku pun bersuara. Saya mencintai istri saya, Pak. Dan saya yang memulai semua ini. Pak Tejo menghela napas. Kami tidak bisa menghalangi urusan pribadi, tapi mulai besok Bu Maya akan dipindahkan ke sekolah lain untuk meredam kegaduhan. Sepulang dari sana, Maya tak menangis, tapi aku tahu hatinya perih. Mengajar adalah hidupnya, dan sekarang karena cinta padaku, dia harus kehilangan tempat yang dia sayang. Namun malam itu saat kami duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat, Maya berkata, Aldo, cinta kita bukan dosa. Tapi kita memang harus berani menanggung risikonya. Aku tidak menyesal, dan aku harap kamu juga tidak. Aku menatap matanya yang tenang. Aku justru semakin bangga bisa memiliki wanita sekuat kamu. Masa lalu yang tersimpan. Tapi ternyata badai belum selesai. Beberapa minggu kemudian, ibuku memanggilku ke rumah. Wajahnya tegang. Ada seseorang yang datang ke rumah, mantan pacarnya Bu Maya. Dia bilang, kamu dijebak. Katanya, Bu Maya itu punya masa lalu yang kelam doh.
Seketika dadaku sesak, aku mulai bertanya-tanya. Hari itu aku pulang ke rumah orang tuaku dengan dada penuh tanya. Ibuku masih terlihat cemas. Ia menyerahkan sebuah amplop berisi foto-foto dan selembar surat. "Do, ini dari lelaki yang datang tadi siang. Katanya kamu harus tahu siapa sebenarnya istrimu." Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa foto lama. Tampak seorang pria berdiri berdampingan dengan wanita muda, Maya. Saat usianya mungkin sekitar 25 tahun, mereka tampak akrab. Lalu di foto lain, ada sebuah rumah mewah dengan mobil sport di depannya. Di suratnya tertulis, "Saya adalah mantan tunangan Maya. Kami sudah hampir menikah, tapi dia membatalkannya begitu saja dan pergi tanpa jejak. Hati-hati Aldo, dia bukan wanita biasa. Dia pandai memikat, tapi juga menyimpan banyak rahasia." Aku duduk lemas, mataku tak berkedip. Kata-kata dalam surat itu berputar-putar di kepala. Sore harinya, aku pulang ke rumah dengan kepala penuh tanya. Maya sedang menyiram bunga di halaman. Saat melihat wajahku yang muram, ia langsung tahu ada yang salah. "Ada apa, Aldo?" Aku tak langsung menjawab. Kutatap matanya dalam-dalam. "Apa kamu pernah hampir menikah dengan pria kaya bernama Dimas?" Dia terdiam. Wajahnya berubah. Tangannya yang memegang selang air mulai gemetar. "Siapa yang bilang?" "Aku lihat fotonya. Dia datang ke rumah orang tuaku. Dia bilang, kamu ninggalin dia tanpa alasan." Maya duduk di bangku taman. Napasnya berat. Ia lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Baik, kalau kamu memang ingin tahu semuanya, aku akan cerita." Pengakuan dan ancaman berulang. Kisah masa lalu, Aldo. Sebelum aku mengajar di sekolah tempat kamu belajar, aku memang hampir menikah dengan seseorang bernama Dimas. Dia pengusaha muda, tampan, kaya raya, tapi dia kasar. Maya menarik napas panjang. Awalnya kami saling mencintai, tapi setelah lamaran dia mulai menunjukkan sifat aslinya. Dia mengatur semua gerakku, melarangku mengajar, membatasi bertemu teman, bahkan pernah membentakku di depan umum. Air matanya menetes. Aku takut. Aku merasa dikurung. Maka aku memilih kabur, meninggalkan semuanya, pekerjaan lamaku, kehidupanku, dan pindah ke kota ini. Aku memulai dari nol, mengajar kembali, menyewa rumah sendiri, hidup sederhana. Dia menatapku penuh harap. Aku tak pernah menyesal meninggalkan masa laluku, tapi sekarang aku takut. Kamu jadi ragu padaku karena cerita ini. Aku memegang tangannya. Aku tidak butuh masa lalumu, Ma. Aku butuh kejujuranmu, dan hari ini kamu membuktikannya. Penutup, cinta memang tak selalu datang di waktu atau tempat yang tepat. Kadang datang dengan risiko, dengan luka masa lalu, bahkan dengan pertaruhan besar. Tapi ketika dua jiwa saling menerima apa adanya, cinta bukan hanya menyembuhkan, tapi juga menyelamatkan. Aku, Aldo, remaja SMA yang nekat menikahi guruku yang semok, akhirnya menjadi pria yang paling beruntung. Karena aku tidak hanya mendapatkan cinta, tapi juga keberanian, kejujuran, dan rumah.